Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait materi harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya Dia Mustika. Saya Dina Suciatovia. Saya Mutiara Prastiti Lianda. Saya Gloria Putri Alicia. Baik, selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, saat ini kita akan membahas dua konsep penting dalam akuntansi biaya, yaitu yang pertama adalah harga pokok pesanan dan harga pokok produk. Pertama, kita akan membahas tentang harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan merupakan suatu produk yang memiliki harga dan pesanan khusus. Jadi produk itu sangatlah berbeda-beda, mulai dari bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead-nya. Metode ini sering sekali dipakai oleh perusahaan yang memiliki produksi yang berbeda-beda. Ya, contohnya seperti furnitur kostum dan bahan tailor made. Bayangkan HPP seperti tukang kayu menerima pesanan. Pesanan yang pertama itu inginnya lemari itu berukuran besar dan diukir, sedangkan pesanan yang kedua itu lemarinya ingin kecil dan biasa saja. Tentunya harganya berbeda dong. Nah, mulai dari harga bahan kayunya, mulai dari tukangnya, plus sewa listrik serta sewa tempat. Nah, di situ tuh total biaya dibagi dengan jumlah pesanan baru dapat harga per unitnya. Metode ini bisa dipakai oleh UMKM yang ada di Pekanbaru. Contohnya seperti anyaman rotan dan tukang ukir kayu. Selanjutnya, ada harga pokok proses. Metode ini digunakan jika perusahaan menggunakan barang secara massal dan proses produksinya dilakukan secara bertahap. Biaya digunakan untuk setiap proses atau departemen, bukan per pesanan. Metode ini digunakan untuk perusahaan seperti pabrik pengolahan makanan atau pabrik pengolahan barang elektronik yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan memproduksi produk yang sama. Jadi, biaya dihitung berdasarkan rata-rata produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Contohnya, harga pokok proses ialah seperti pabrik mie instan yang memproduksi ribuan bungkus setiap harinya. Prosesnya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, giling tepung. Kedua, campur bumbu. Ketiga, potong mie lalu kemas. Kumpul per tahap atau departemen selama 1 bulan. Bukan per bungkus. Misalnya, total biaya tepung, gaji pekerja, dan listrik dibagi jumlah bungkus yang keluar periode itu. Semua produk sama persis, jadi rata-rata biaya per unit mudah dihitung. Cocok untuk pabrik makanan dan minuman massal di mana barang mengalir tanpa liquid. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, harga pokok pesanan itu ialah dia lebih cocok untuk produksi yang unik ya. Terus dia biayanya juga dihitung per pesanan. Nah, contohnya seperti masak nasi goreng pesanan di warung versus masak nasi bungkus di catering besar. Di APP, biaya per porsi nasi gorengnya itu terhitung terpisah ya teman-teman, karena topiknya berbeda-beda. Nah, saat selesai pesanan rapor, harga pokok proses itu biaya nasi bungkus itu dihitung bulanan untuk ribuan porsi seragam, lalu dibagi per departemen seperti potong ayam dan tumis sayur. Kemudian HPP itu untuk produksi yang unik dan sedikit ya. Kalau HPP yang proses itu untuk massal dan standar. Nah, keduanya bantu perusahaan tahu harga biaya asli untuk harga jual tepat. Nah, kedua metode ini membantu perusahaan untuk menentukan harga jual tepat dan mengevaluasi efisiensi produksi. Nah, kedua metode ini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengontrol biaya produksi dan menentukan harga pokok. Nah, dengan menentukan harga pokok, maka perusahaan itu bisa membuat keputusan dengan lebih tepat. Misalnya seperti menentukan harga jual, mengurangi biaya yang tidak efisien, dan merencanakan anggaran produksi.
Nah, harga pokok produksi membantu UMKM untuk melacak biaya pesanan custom agar tetap untung. Nah, jadi proses bantu pabrik ini pantau efisiensi di tingkat produksi, mampu mengurangi pemborosan seperti bahan yang terbuang, pekerja yang lembur sia-sia, dan merencanakan harga jual yang kompetitif. Nah, jadi di Indonesia UMKM menggunakan proses ini itu untuk naik kelas. Misalnya pengrajin batik. Pengrajin batik itu menghitung harga pokok produksi untuk per motif pesanan. Terus pabrik makanan menggunakan proses ini untuk ekspor. Jadi hasilnya bisnis itu akan lebih sehat dan akan mendapatkan untung yang stabil. Baiklah, di sini kita akan masuk ke contoh dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Soal dari materi ini adalah sebuah pabrik tahu makmur memproduksi tahu selama bulan Januari. Data biaya produksi selama bulan tersebut adalah seperti yang tertera di papan tulis. Biaya bahan baku adalah 4 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung adalah 2.500.000 rupiah. Biaya overhead pabrik adalah 1.500.000 rupiah. Di sini juga ada data jumlah tahu, yaitu 2.000 potong tahu. Di soalnya, pertanyaan yang adalah disuruh menghitung total harga pokok produksi dan juga harga pokok produksi per unit tahu. Mari kita cari. Pertanyaan pertama, total harga pokok produksi. Rumus total harga pokok produksi adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ditambah biaya overhead pabrik. Sangat mudah, tinggal kita masukkan saja biaya bahan bakunya adalah 4 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 2.500.000 rupiah. Biaya overhead pabriknya adalah 1.500.000 rupiah. Ditotalkan sehingga dapatlah jumlahnya 8 juta rupiah. Maka total harga pokok produksi adalah 8 juta rupiah. Kita masuk ke soal kedua, yaitu harga pokok produksi per unit tahu. Rumusnya adalah total biaya produksi dibagi jumlah produk. Total biaya produksi dibagi jumlah produk. Total biaya produksi yang telah kita capai tadi adalah 8 juta rupiah. Kita masukkan dibagi jumlah produk. Jumlah produknya adalah yang di data tadi, jumlah tahunnya 2000 tahun. Berarti dibagi 2000. Sehingga 8 juta dibagi 2000, kita dapat 4.000 rupiah. Maka harga pokok produksi per unit tahu adalah 4.000 rupiah. Sekian, terima kasih.